Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansawa dengan NIM 22141024. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas 4A. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat dari mata kuliah statistik dengan judul Pengaruh keberadaan sarana perdagangan terhadap laju pertumbuhan PDRB di Jawa Barat tahun 2019. Latar belakang dari judul ini, pertumbuhan ekonomi daerah adalah salah satu indikator utama yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemampuan suatu daerah untuk berkembang secara berkelanjutan. Nah, produk domestik regional bruto atau PDRB merupakan ukuran penting yang digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena mencerminkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi dalam periode tertentu. Baik, dalam analisis ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis regresi. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang terdiri dari jumlah sarana perdagangan, jumlah minimarket, jumlah restoran, jumlah warung atau kedai, juga terhadap variabel terikat yang yaitu laju pertumbuhan PDRB dengan menggunakan data sekunder dari BPS atau Badan Pusat Statistik Indonesia. Nah, adapun data yang dikumpulkan merupakan data cross section, yaitu data yang dikumpulkan dalam satu waktu, yaitu pada tahun 2018. Nah, penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi yang diuji pada taraf tingkat signifikasinya itu adalah 0,05 atau 5%. Alat analisis yang digunakan dalam teknik analisis regresi ini adalah uji asumsi klasik juga uji asumsi hipotesis yang didukung dengan Microsoft Excel atau SPSS. Sarana perdagangan terhadap laju pertumbuhan PDRB. Salah satu faktor yang diyakini memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah keberadaan sarana perdagangan. Sarana perdagangan yang mencakup minimarket, restoran, dan kedai atau warung tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai jenis barang dan jasa, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perputaran ekonomi lokal. Nah, keberadaan minimarket, restoran, dan kedai warung ini dapat menjadi indikator perkembangan sektor perdagangan di suatu daerah. Baik, pembahasan berikutnya yaitu hasil dan analisis. Hasil dan analisis pertama itu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas pada model regresi. Nah, asumsi klasik ini dilakukan sebelum pengujian hipotesis untuk memastikan apakah persamaan pada model regresi tersebut dapat diterima secara ekonometrika. Nah, pengujian asumsi klasik ini dilakukan dengan uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, linearitas, dan autokorelasi. Pengujian klasik yang pertama itu adalah uji normalitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Nah, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Nah, dari uji normalitas ini terdiri dari histogram, p-plot, dan Kolmogorov-Smirnov. Nah, dari gambar di histogram di atas ini menunjukkan garis berbentuk lonceng sempurna atau balok histogram berada mendekati ujung garis lonceng, menandakan bahwa data yang kita miliki tersebar atau berdistribusi normal. Jadi, selama garis di atas menunjukkan bentuk lonceng sempurna, maka data tersebut bisa dikatakan berdistribusi normal. Uji normalitas lainnya adalah uji p-plot. Pada gambar probability plot atau p-plot menunjukkan bahwa titik-titik penyebaran sepanjang garis diagonal, maka dapat dikatakan atau dapat diartikan data yang dimiliki terdistribusi dengan normal. Sebaliknya, apabila tersebar dan titik-titik menyebar sepanjang diagonal, maka dinyatakan bahwa yang dimiliki tidak terdistribusi dengan normal. Untuk meyakinkan dari uji histogram lainnya adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, uji Kolmogorov-Smirnov ini jika nilai tingkat signifikannya itu adalah lebih dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikan
itu kurang dari 0,05, maka dikatakan tidak normal atau tidak terdistribusi dengan normal. Nah, dari gambar di atas ini, Kolmogorov-Smirnov di atas nilai signifikannya itu adalah 0,190, yaitu lebih dari 0,05. Maka dapat dikatakan data terdistribusi dengan normal. Uji yang kedua yang kita lakukan adalah uji multikolinearitas. Nah, uji multikolinearitas ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Nah, adapun syarat-syaratnya yaitu jika nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,10 dapat diartikan bahwa tidak terjadinya multikolinearitas. Nah, yang kedua itu jika nilai variabel inversion atau FIF di bawah atau lebih dari 10,0 maka dapat diartikan bahwa tingkat tidak terjadinya multikolinearitas. Dari kesimpulan dari gambar di atas ini menunjukkan bahwa nilai toleransi jumlah minimarket atau X1 itu 0,201, yaitu lebih dari 0,1000. Juga jumlah restoran atau X2 itu menunjukkan 0,359, yaitu lebih dari 0,100, dan jumlah warung atau kedai atau X3 ini menunjukkan 0,301, yaitu lebih dari 0,100. Juga nilai VIF X1 itu 4,967, yaitu kurang dari 10,00, dan X2 itu 7,785, 2,785 yaitu kurang dari 10,00, dan X3 itu 3,324 yaitu kurang dari 10,00. Nah, dari kedua pernyataan di atas, nilai toleransi dan nilai VIF itu memenuhi syarat, maka tidak terjadinya multikolinearitas. Uji yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini dapat memeriksa apakah terdapat perbedaan yang tidak sama antara residu satu dengan pengamatan lainnya. Pada scatter plot di atas, titik-titik tampak tersebar secara acak di sekitar garis horizontal tanpa pola tertentu yang jelas. Nah, titik-titik tidak menunjukkan bahwa pola penyebaran semakin melebar atau menyempit di sepanjang nilai prediksi. Jadi, dapat diartikan tidak ada pola yang mengindikasi adanya heteroskedastisitas yang kuat. Selanjutnya, uji yang keempat yaitu uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen itu linear atau tidak. Hubungan linear dapat bersifat positif atau searah ataupun negatif tidak searah. Jadi, uji linearitas ini merupakan uji persyaratan dalam analisis regresi. Berdasarkan hasil dari masing-masing uji linearitas, yaitu variabel minimarket diketahui signifikannya itu sebesar 0,305, yaitu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan antara variabel bebas atau X dengan variabel terikat atau Y terdapat hubungan yang linear. Adapun berdasarkan hasil uji linearitas dari variabel jumlah restoran, diketahui signifikannya itu sebesar 0,221, yaitu lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan antara variabel bebas X dengan variabel terikat atau Y terdapat hubungan yang linear. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji linearitas dari variabel warung atau kedai itu diketahui signifikannya itu 0,214, yaitu lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y terdapat hubungan yang linear. Jadi hasil dari uji linearitas antara variabel bebas X dengan variabel terikat Y itu terdapat hubungan yang linear. Uji yang kelima yaitu autokorelasi. Autokorelasi adalah hubungan antara nilai-nilai yang dipisahkan satu sama lain dengan jeda waktu tertentu. Diketahui T itu adalah jumlah sampel atau N, K itu adalah jumlah variabel bebas, DL itu adalah batas bawah pada durbin Watson, DU adalah batas atas pada durbin Watson. Nah, adapun rumusnya yaitu DO kurang dari DW kurang dari 4 min DU. Syarat tidak terjadinya autokorelasi dapat diketahui D dari analisis ini adalah 1,676, DL itu adalah 1,1624, DU adalah 1,6510. Jika dimasukkan ke rumus itu 4 min DU. Lalu
dimasukkan ke rumus itu 4 min DU sama dengan 4 dikurangi 1,6510 sama dengan 2,349. Nah, dari pernyataan di atas, jika dimasukkan ke rumus itu 1,651 kurang dari 1,679 kurang dari 2,349. Nah, dapat diartikan dari uji autokorelasi yang telah diuji menggunakan SPSS dan dari tabel Durbin-Watson bahwa menunjukkan tidak terjadinya autokorelasi. Setelah melakukan uji klasik, selanjutnya kita melakukan uji persamaan regresi. Dengan demikian, persamaan regresi linear berganda yang dilakukan menggunakan Excel menunjukkan bahwa Y sama dengan 5,934237 ditambah 0,006x1 ditambah 0,013032x2 ditambah 0,00245 yaitu x3, di mana Y topi merupakan laju pertumbuhan PDRB, X1 merupakan jumlah minimarket, X2 merupakan jumlah restoran, dan X3 merupakan jumlah kedai warung. Uji yang ketiga itu adalah uji asumsi global. Diketahui F tabel sama dengan 2,96, numerator atau jumlah variabel yang dipakai itu adalah 3, denominatornya itu 27 dikurangi 3 plus 1 sama dengan 23. Dinyatakan bahwa menerima HO jika F hitung kurang dari F tabel, menolak HO jika F hitung lebih dari F tabel. Kesimpulan, berdasarkan perhitungan di atas, diketahui F tabel sama dengan 1,0808 dan F tabelnya itu adalah 2,96. Karena F hitung kurang dari F tabel, maka HO artinya diterima. Untuk uji asumsi yang keempat itu adalah uji asumsi individu. Diketahui T tabelnya itu sama dengan 2,069, signifikan levelnya itu 0,05 atau 0,025, DF-nya itu adalah sama dengan 27,3 tambah 1 sama dengan 23. Nah, berdasarkan dari perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa T hitung dari variabel jumlah minimarket sama dengan min 0,7194, yaitu kurang dari nilai tabel T tabel sama dengan min 2,069, sehingga variabel jumlah minimarket ini menolak HO dan menerima H1. Artinya koefisien regresi dari variabel tersebut adalah 0. Untuk nilai T hitung jumlah restoran sama dengan 1,1083, yaitu kurang dari nilai T tabel min 2,069, sehingga variabel jumlah restoran ini menerima HO dan menolak H1. Artinya koefisien regresi dari variabel tersebut tidak sama dengan 0. Sedangkan T hitung jumlah warung kedai itu sama dengan 0,7313, yaitu menolak HO dan menerima H1. Artinya koefisien regresi dari variabel tersebut adalah sama halnya dengan variabel jumlah minimarket. Kesimpulan dari pernyataan 3 variabel tadi dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah minimarket dan jumlah warung kedai memiliki koefisien regresi yang tidak signifikan secara statistik, atau koefisien regresinya itu adalah 0. Sedangkan variabel jumlah restoran ini memiliki koefisien regresi yang signifikan secara statistik, atau koefisien regresinya tidak sama dengan 0. Berdasarkan hasil seluruh penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah minimarket dan jumlah restoran memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap laju pertumbuhan PDRB di Jawa Barat. Begitupun sebaliknya, jumlah kedai warung menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan PDRB. Meskipun begitu, warung kedai ini berperan dalam ekonomi makro, yaitu dengan menyediakan barang dan jasa dengan harga yang terjangkau. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.